Film dibuka dengan scene di mana sebuah perusahaan bernama Wildlife sedang melakukan promo untuk produknya. Di sana mereka menawarkan sebuah pengalaman baru di mana seorang pria bisa memesan sebuah robot buatan yang menyerupai sang istri maupun wanita khayalan. Not what do we need? Lalu scene berganti ke sebuah adegan di mana sang pemilik perusahaan sedang berbicara dengan seorang agen bernama William. Sang bos berterima kasih atas segala hal yang telah dilakukan William dalam bidang pemasaran. Hingga akhirnya perusahaan menghadiahkan sebuah robot wanita kepada William untuk menggantikan mendiang istrinya. Saat William melihat robot itu untuk pertama kalinya, William merasa sangat kagum akan kecantikan robot tersebut yang benar-benar mirip dengan mendiang istrinya. Singkat cerita, robot yang bernama Meredith ini akhirnya sampai di rumah William. Ia mulai diperkenalkan oleh William mengenai tata cara kehidupan manusia. Robot itu juga bisa melakukan segalanya serta menuruti apa saja yang diinginkan oleh William. It'll all feel completely natural. Di malam pertamanya, robot ini benar-benar menjadi pengganti dari sang istri. Dan William pun langsung mengeloninya dengan nyaman. Setelah selesai dengan adegan baku hantam itu, Meredith pun kembali ke tempat tidur khusus untuk melakukan pengisian baterai. Begin charging. Saat pagi tiba, robot cantik itu langsung mempersiapkan sarapan untuk William yang sedang menonton TV. Dari berita yang tersiar, William sadar betul bahwa pada saat ini sedang terjadi demo besar-besaran untuk mendukung organisasi bernama Scare. Organisasi ini sendiri dipimpin oleh seseorang bernama Ringmaster, tapi belum diketahui secara pasti siapa orang di balik nama itu. Scare menganggap bahwa robot-robot sangat berhak untuk hidup bebas serta tidak hanya diperuntukkan sebagai pemuas hasrat saja. Like I said, the world's gone mad. They reprogram companions to walk into a crowded space with explosives trapped to their chest. Tak lama William pun akhirnya pergi bekerja. Ternyata William bekerja di bagian pelayanan untuk mencari robot-robot yang telah diculik oleh organisasi Scare. Dan terlihat bahwa William ini merupakan agen yang cukup handal, di mana ia telah membebaskan 10 robot dari 10 penculikan di minggu ini. Saat bertugas, para agen selalu sigap untuk memantau tiap rumah yang sudah dicurigai sedari lama. Dan setelah terkonfirmasi, mereka pun langsung segera bergerak untuk menyelamatkan para robot yang sudah di-scrap. William yang tanpa basa-basi langsung mendobrak masuk ke rumah sasaran, dia pun langsung menghantam seorang penjaga yang sedang asyik bermain VR. Di mana penggeledahan William lagi-lagi berhasil dan ia kembali sukses untuk menyelamatkan para robot yang telah disekap. They always do. Take care of them. Setelahnya scene kembali berpindah ke rumah William di mana Meredith berada di sana. Dan ternyata dengan segala kecanggihannya, robot tersebut sengaja disetting untuk bisa mengalami mimpi layaknya manusia pada umumnya. Di mana dalam mimpinya, Meredith sedang berada di sebuah pesta ulang tahun dirinya sendiri. Terlihat banyak orang yang hadir di sana termasuk suaminya William. Namun ada yang mengganggu dari mimpi tersebut, di mana ada seorang pria bertopeng misterius yang memberikan sebuah gambar burung merah pada secari kertas. It will help you remember. This is for you. Who are you? Happy birthday, Meredith. Keesokan harinya Meredith yang berniat berkeliling di sekitar rumah dengan sepeda, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kehadiran sesosok wanita yang tiba-tiba berdiri di tengah jalan. Lantas hal tersebut membuat Meredith terlempar dari sepedanya. Wanita misterius ini mengetahui nama Meredith serta menyuruhnya untuk segera mengingat sesuatu karena sudah kehabisan waktu. Alhasil Meredith pun heran akan identitas wanita itu dan ia bertanya-tanya sendiri apa yang sebenarnya harus ia ingat. Remember what? And how do you know my name? We're running out of time, Meredith. Meredith yang sudah pulang, ia pun lantas menceritakan kepada William perihal wanita misterius tersebut. Namun dengan santainya William menjawab kalau masalah itu sudah sangat biasa terjadi. Karena banyak sekali wanita tulen yang merasa sirik dengan para robot wanita. Setelah berhasil menenangkan istri robotnya itu, William pun lantas mengajak Meredith untuk adu mekanik lagi. Singkat cerita, keesokan pagi di rumah William, Meredith yang saat itu sedang sendiri di rumah, dia dikejutkan dengan kedatangan wanita misterius yang tempo hari sempat membuat dia nyungsep ke semak-semak, gengs.
Meredith yang penasaran pun langsung bertanya siapa sebenarnya si pria bertopeng yang sempat hadir di mimpinya itu. Dan di sini si wanita misterius mulai menjelaskan bahwa pria itu bernama Kin dan ia sangat ingin bertemu dengan Meredith. Dan setelah cukup dengan jawabannya tersebut, wanita yang ternyata bernama Louis itu pun langsung pergi dari hadapan Meredith. I don't know why. I'll be seeing you. Ketika malam tiba, William yang baru sampai di rumah mendapati sang istri robotnya itu sedang asyik merajut. Meredith yang menyambut kedatangan William pun langsung menceritakan kejadian tadi siang kepada William. Mendengar hal itu, William pun langsung panik sendiri serta bergegas memanggil rekan kerjanya yang bernama Jack untuk segera datang ke rumahnya. Dan tak lama akhirnya Jack pun berada di sana. Mereka berdua berencana untuk melacak si pria bertopeng yang ada di dalam mimpi Meredith dengan sebuah alat. Dari sini Meredith pun akhirnya masuk ke dalam mimpinya dan lagi-lagi pria bertopeng itu kembali ada di sana. Hello? Pada momen tersebut, si pria misterius itu pun mulai membuka topengnya dan ia memperkenalkan diri dengan nama Kin. Kin sengaja memberikan suatu alamat kepada Meredith untuk bertemu di dunia nyata. Dan atas adanya ajakan itu, Jack dan William pun langsung segera pergi ke tempat tersebut. Di sini mereka berdua saling berpencar satu sama lain. Yang anehnya, mereka tidak bisa menemukan apa-apa selain kumpulan patung yang disusun seolah-olah menyerupai Kin. Sadar kalau ini hanyalah sebuah jebakan, William pun kembali bergegas pulang untuk melihat keadaan Meredith. Tapi untungnya tidak ada satupun hal aneh yang menimpa Meredith. Di mana robot cantik itu pun hanya bercerita selama William pergi tadi ia sempat mendengar ketukan pintu dari luar. Namun saat pintu dibuka tidak ada satupun orang yang bisa ia temui. Lifelink wanted to destroy you. You were involved in several bombing campaigns. Setelah itu William mempunyai ide baru, di mana ia sengaja meminta Jack untuk memasukkannya ke dalam mimpi Meredith. Namun Jack mengingatkan bahwa William tidak boleh sedikit pun bersinggungan ataupun memukul Kin di dalam sana, karena hal tersebut bisa memicu konsekuensi serta merusak kehidupan nyata. Sepakat dengan perihal tersebut, Meredith bersama William pun akhirnya bisa tidur dengan sebuah alat yang disambungkan satu sama lain. Dan tak lama mereka pun mulai bertemu dengan Kin yang sayangnya William tidak memperdulikan janjinya kepada Jack. Dengan brutalnya, ia terus-menerus memukul Kin tanpa henti. Hingga di saat Kin akan dihabisi, Meredith pun bangun dari tempat tidurnya dan membuat William gagal menghabisi Kin. Tentu setelah itu Jack pun langsung marah kepada William karena dia sudah melanggar aturan untuk tidak bersinggungan dengan orang lain di dalam mimpi. Dan setelah kejadian itu, William pun menceritakan pada Meredith kalau ia akan mengirimkan Meredith ke kantor pusat Lifelink untuk dihapus ingatannya. Sesampainya di sana, Meredith pun langsung masuk ke dalam sebuah ruangan di mana terdapat banyak sekali robot wanita yang akan dihapus ingatannya. Beruntung ada salah satu robot yang berbaik hati, dia menjelaskan pada Meredith cara untuk menyembunyikan seluruh ingatan agar tidak terhapus walaupun sudah diprogram ulang. Lalu scene berganti ke kediaman Jack. Di sana Louis bertemu dengan istrinya Jack serta memberikan sebuah file kepadanya. Di saat yang bersamaan, Meredith yang sudah kembali ke rumah dengan posisi ingatan yang sudah dihapus, William pun kembali mengajarkan Meredith sedari awal. Di tengah-tengah perbincangan mereka berdua, tiba-tiba saja Jack datang ke rumah William dan ia memberitahu suatu fakta. Usut punya usut, William ternyata sempat menewaskan Kin di dunia nyata, di mana ia sengaja melakukannya demi merebut Meredith yang waktu itu masih menjadi manusia normal sekaligus sebagai istri dari Kin. Di mana rekam jejak itu terbuat sangat jelas di dalam sebuah file yang diberikan oleh Louis. And you murdered him. Because he had...
Merasa tidak senang dengan tuduhan Jack, adu mulut di antara Jack dan William pun tak terelakkan lagi. Yang mirisnya, Jack harus koit dalam percekcokan ini. Meredith yang saat itu melihat dengan mata kepalanya sendiri, ia pun langsung berkata bahwa detik-detik koitnya Jack sangatlah mirip dengan koitnya Kin alias suaminya. Di mana sebenarnya sedari awal, ingatan Meredith tidaklah terhapus sama sekali. Bahkan ia bisa menggambarkan secara jelas apa yang sebenarnya terjadi dengan Kin serta dirinya. Tapi ya, di sana Meredith nggak mau kelihatan pintar demi terkuaknya kasus ini. Yang pada akhirnya, William pun harus koit di tangan Meredith dengan disekap sebuah bantal hasil rajutan Meredith yang bergambar burung merah. Kerennya lagi nih, posisi koit tersekapnya itu adalah posisi yang sama di saat William menewaskan Meredith sebelum ia dirubah menjadi sebuah robot. Tidak sampai di situ, terkuak sebuah fakta kalau Meredith ini merupakan seorang ringmaster alias pemimpin scare yang sebenarnya. Dari sinilah, kehadiran Louis sebenarnya tidak membuat Meredith bingung sama sekali. Karena sebetulnya Louis sengaja dikirim oleh Meredith untuk memainkan peran sebagai pemberi file. Dan di akhir film, koitnya William pun membuat perusahaan Wildlife menyuarakan peperangan terhadap Scare. Di mana dengan jelasnya mereka akan mengirimkan William yang sudah diubah menjadi sebuah robot. Sontak Meredith sebagai ringmaster pun tak sabar lagi bertemu dengan William demi menewaskannya kembali dan film pun selesai. And I'm coming for you.